Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kembali yaitu surah 2 ayat 274. Baik, sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama ayat 274. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebab diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa keterangan. Di antaranya yang pertama adalah ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu berkenaan dengan para sahabat Nabi yang menginfakkan kudanya. Jadi ayat yang di atasnya kan tentang perang. Orang diperintahkan oleh Allah infak sedekah untuk kepentingan perang. Nah, ayat ini masih berkaitan dengan di antara para sahabat Nabi yang menginfakkan kudanya untuk fi sabilillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu berkenaan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, sahabat Ali bin Abi Thalib ini memiliki 4 dirham. 1 dirham didermakan, diinfakkan, disedekahkan di malam hari. Yang 1 infak lagi diinfakkan atau disedekahkan pada siang hari. Kemudian yang ketiga yang 1 dirham oleh Sayyidina Ali diinfakkan atau disedekahkan secara sembunyi-sembunyi. Dan yang terakhir yang 1 dirham diinfakkan atau disedekahkan oleh Sayyidina Ali secara belak-belakan atau terang-terangan. Itu diantara keterangan sebab ayat ini Allah turunkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu yang lalu sudah cukup lama ya, pernah saya sampaikan bahwa memang infak itu, sedekah itu kapan saja. Always. Ya. Terus kepada siapa saja. Maka pernah ada seseorang, saya akan bersedekah, benar-benar bersedekah pada malam ini. Yang ada 4 orang itu, dia ternyata ngasih kepada wanita pezina, ternyata dia ngasih kepada orang kaya, ternyata dia ngasih kepada pencuri dan lain sebagainya. Nah, jadi siapa saja, sekalipun orang kaya, sekalipun orang misalnya mencuri, apalagi mah nggak tahu ya kan kita.
Nah, makanya ayat ini dengan tegas, siapapun yang infak, yang sedekah, baik malam, siang, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan bahwa infak sedekahnya tidak ada yang sia-sia. Pasti akan disediakan balasan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita telaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, adapun orang-orang, khususnya orang-orang yang beriman, orang muslim, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, di mana orang tersebut yunfiquna, menginfakkan, mensedekahkan, membelanjakan amwalahum, yaitu atas harta mereka, tentunya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan niat yang tulus, ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilaili, nah dia infakkan hartanya tersebut bilaili, malam hari. Saya udah sering sampaikan ada di antara jemaah ya, itu malam-malam sholat malam, sholat tahajud berjamaah beserta tunanetra dari sejabodetabek, terkumpul sekitar antara 100 lebih lah, beberapa tunanetra semua itu 100 lebih di Blok M Iskandar Shah, sholat malam, tahajud, doa-doa bersama. Nah, pulangnya tuan rumah bersedekah. Setiap yang hadir, khususnya adalah para tunanetra, disedekahi, baik amplop, berarti mungkin uang ya kan, bingkisan, bahkan door prize, dan door prize-nya tidak tanggung-tanggung, mulai handphone, agak gedean dikit ya mungkin radio, TV dan lain sebagainya. Nah, yang paling besar adalah menunaikan ibadah umroh. Nah, maka mereka ya Allah sangat gembira sekali, tidak pernah terpikir dan terbayangkan sebagai di antara hamba Allah yang tidak bisa melihat, dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokahnya sholat tahajud, ternyata Allah berikan anugerah untuk pergi ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah, luar biasa. Sekitar 20-an orang berikut gurunya. Nah, kalau plus gurunya kadang-kala 4, kadang-kala 5, 25. Luar biasa itu. Jadi malam-malam, jadi sedekah malam-malam. Kita nggak usah bingung, sedekah malam-malam. Malam-malam mah tidur, istirahat, malah sedekah. Lu ayatnya ada. Jadi di antara hamba Allah ada yang mau sedekah tuh malam-malam. Kita lagi keliling, naik motor kita, naik kendaraan kita, mobil kita di Jakarta ini. Nah, malam-malam ada peminta-minta, mungkin saudara kita yang lain pengamen, pemulung, dan lain-lain, banyak. Wan nahari, dan juga sedekah di siang hari, apalagi siang hari lebih banyak lagi. Jadi sedekah nggak kenal waktu. Malam oke, siang oke juga. Sirron, nah ini yang paling hebat, sembunyi-sembunyi. Jadi sembunyi-sembunyi itu ya seperti yang sudah sering saya sampaikan. Jadi seakan-akan tangan kanan berbuat, tangan kiri nggak tahu. Jadi yang tahu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sedekah ke masjid, infak ke masjid, amal jariah ke masjid, kan kota amalnya ada. Nggak harus bilang kepada pengurusnya, udah bismillah nawaitu, masukkan ke dalam kotak amal, niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tahu kita dan Allah subhanahu wa ta'ala, sirri namanya. Kemudian wala niatan, terang-terangan. Ya terang-terangan ke masjid, dianterin ketemu pengurus, itu namanya terang-terangan. Terang-terangan panggil anak yatim, panggil fakir miskin, tunanetra dan lain sebagainya, terang-terangan. Jadi kalau terang-terangan artinya yang tahu tidak kita saja, banyak yang tahu. Itu pun masih bisa ikhlas. Jadi tidak semua orang atau katakan saudara kita yang kaya raya, yang dermawan ketika memanggil anak yatim dan duafa itu pasti riya, belum tentu. Belum tentu. Nah, makanya Allah lanjutkan, falahum, bagi para hamba Allah termasuk di antara kita yang sanggup rela ikhlas mengikhlaskan atau menginfakkan, mensedekahkan sebagian hartanya, baik malam, siang, terang-terangan ataupun sembunyi, maka Allah akan berikan kepada mereka ajruhum, ganjarannya, pahalanya sudah Allah sediakan inda rabbihim, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan khawatir infak kita, sedekah kita dilewatkan oleh Allah begitu saja. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak akan menyia-nyiakan ganjaran para hambanya yang berbuat kebaikan, di antaranya adalah infak atau sedekah. Jelas itu ayatnya. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kalau Allah udah janji, dia akan sediakan mulai dari yang 10 kali lipat, 700 kali lipat, kemudian yudha'ifu liman yasha, Allah berikan berlipat-lipat ganda, terserah Allah berapa yang Allah kehendaki. Itu semua pasti, nggak ada yang hoak. Nah, kemudian Allah jamin juga wala khaufun. Jadi kalau hamba Allah itu sudah yakin, sudah benar-benar yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bismillah nawaitu infak sedekah karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan ada pada dirinya rasa kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Aduh, ntar habis harta saya, ntar bangkrut saya, ntar rugi saya. Masih ingat ayat setan? Maksudnya ayat yang membicarakan setan, asyaitanu ya'idukumul faqra. Allah, setan nakut-nakutin kepada orang khususnya yang infak sedekah al-faqra. Rugi kamu nanti, fakir kamu nanti, habis nanti. Nah, kalau orang yang beriman, orang Islam, di mana keimanannya sudah sangat bisa dikatakan mantap lah, yakin. Kalau udah nawaitu infak sedekah, nggak ada rasa khawatir, seneng malah. Alaihim, kepada mereka yang infak. Ditambah lagi yang terakhir walahum, dan juga tidak akan ada hum bagi mereka orang yang infak yang zanun, sedih. Waduh, habis saya sediakan 250 porsi makanan, baksonya, sotonya, satenya, habis. Saya tuan rumah malah nggak kebagian satu tusuk pun misalnya gitu kan. Nggak ada, sedih. Jadi rasa khawatirnya nggak ada, rasa sedihnya nggak ada. Yang ada apa? Seneng lihat saudara-saudara kita
anak-anak yatim, duafa, fakir miskin, makan bersama. Aduh, itu rasa dalam hati, terutamanya infak sedekah itu benar-benar karena Allah. Happy, seneng Pak, lihatnya itu seneng. Apalagi kalau sampai tangan dia sendiri yang masak, Masya Allah, tangannya dapat ganjaran infaknya, matanya yang pelototin ya, mulai dari nyiapin segala-galanya sampai manggil anaknya, sampai nanti bagiinnya, nyajiinnya, Masya Allah, itu ganjaran semua. Tapi gitu loh, ada tapinya nih. Bagi orang Arab sendiri saat itu terutama, ada di antara mereka justru memiliki pandangan yang berbeda mengenai infak. Jadi ada di antaranya orang infak itu justru rugi. Ada dengan infak itu biar orang nanti celaka. Aneh kan? Kadang-kadang aneh. Tapi memang ada ayatnya. Tapi ada juga di antara mereka orang Arab itu, Arab Badui terutama, justru dengan infak sedekah itulah satu cara amal di mana dengan infak sedekah itu kita bisa semakin dekat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada ayatnya, jelas ada. Ini gampang ayatnya ingatnya. Jadi surah 9 ayatnya nanti 99. Tapi kita mulai dari ayat 97. Mari kita sama-sama buka. Surah 9 ayat 97, 98, 99. Sudah ketemu? Surah 9 At-Taubah mulai ayat 97, 98, 99. Baik, kita baca ta'awud saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair alaihim dairatus sawu wallahu sami'un alim. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawatir rasul ala innaha qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ayat 97. Al-a'rabu, orang-orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu orang yang tinggalnya di daerah pedalaman. Ya, pedalaman ya. Kalau di sana ya bukitan. Maksudnya nggak di kota gitu. Makanya Nabi itu bukan dari situ. Nabi rata-rata dari mana? Kotanya. Jadi bukan dari pedalaman. Kenapa? Karena ada keterangan sampai Nabi mengatakan jadi yang artinya aja ya siapa yang tinggal di pedalaman, kata Nabi nih, Java, maka dia memiliki sifat yang kasar,
yang keras. Ada kan saudara-saudara kita di sini nih, mohon maaf ya, nggak nyinggung siapapun, Sumatera misalnya, itu keras. Saya udah lama dari 99 sampai 2004 itu ngurusin dari saudara dari sana, keras Pak, keras dari segi wataknya, bicaranya, teriakannya, masya Allah keras. Yang bilang Nabi, dan kenyataannya memang begitu. Nah, orang-orang Arab Badui itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam ayat ini asyaddu, itu banget, itu nemen apanya? Kufron, kekafirannya, keingkarannya. Yang bilang siapa? Yang bilang Allah. Jadi dulu orang Arab tuh keras, angel banget, susah banget. Kalau bahasa kitanya ngeyel, ngeyel banget gitu, ngeyel banget. Ingkarnya luar biasa. Sekarang tahu kan kita jadi. Di Quran ini jelas ke ayatnya, ayat 97 yang bilang Allah. Tidak hanya kafir atau ingkarnya, wanifakon, kemunafikannya sama keingkarannya nemen, tinggi sekali. Nah, disebabkan karena sangat banget, atau boleh nemen banget lah, keingkarannya, kekafirannya, kemunafikannya orang-orang Arab Badui tersebut, wa ajdaru, sehingga dia lebih pantas, lebih layak, karena sangat ingkar, sangat munafik. Apa? Allah ya'lamu, mereka tidak paham, mereka tidak ngerti, mereka tidak mudeng hududama, yaitu apa-apa hukum, ketentuan-ketentuan, batasan-batasan anzala yang telah menurunkan Allah Subhanahu wa taala ala rasulihi, kepada rasulnya, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampangnya, Nabi diutus oleh Allah di mana? Arab, di Mekah. Bawa apa? Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, tausiah, dakwah. Orang sana itu didakwai, ditausiah oleh Rasulullah itu, ya Allah, kerasnya, ingkarnya, munafiknya. Makanya apapun yang dibawa Nabi, mereka nggak mudeng-mudeng gitu loh, nggak paham-paham, nggak ngerti, bahkan nolak. Termasuk diantaranya siapa? Pamannya sendiri, Abu Jahal sama Abu Lahab. Contohnya sangat gamblang itu. Dan yang bilang Allah. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala alimun, sangat tahu. Allah tahu banget. Sama ketika kayak Allah, setan bilang, saya ini ibadah udah lama ya Allah, masa sih sujud pada Nabi Adam? Ya sama ini. Orang Arab didakwai Nabi, dikasih tahu Nabi, ya sama. Allah juga udah tahu kalau nanti kejadiannya seperti itu. Jangan komplain kita. Lah kalau Allah udah tahu ngapain begitu? Jangan begitu. Itu sama aja kita menolak Allah, nantang Allah. Makanya memang sifat Allah adalah Al-Alim, Maha tahu, Hakim, sangat bijaksana. Nah, sekarang dikasih tahu berkenaan dengan bahasan kita, yaitu mengenai infak atau sedekah. Nah, orang Arab ada di antaranya yang seperti ayat 98, wa minal a'rabi, dan sebagian di antara orang Arab Badui, man, itu ada orang, yattakhidhu, di mana orang itu menjadikan atau memiliki anggapan, ma, atas sesuatu, yunfiku, yang mereka infakin, mereka sedekahin, maghroman, merupakan satu kerugian, merupakan satu kebangkrutan. Jadi ada di antara orang sana dulu, Nabi udah nyuruh infak, Nabi udah nyuruh sedekah. Nah, ada tuh di antara mereka orang-orang sana itu, sedekah bikin kita rugi,
sedekah bikin kita bangkrut, kata mereka. Jadi diajarin Nabi begitu, nggak paham dia. Malah bilang katanya bikin bangkrut, bikin rugi. Ditambah lagi wa yatarabbasu, dengan infak atau sedekah itu nunggu. Nih kalau seandainya mau nih, jadi punya maksud tidak baik, bikum kepada diantara kalian, ya umat saat itu, sahabat saat itu, ad-dawair, mara bahaya atau malapetaka. Jadi infak itu bisa datengin mara bahaya, kebalik itu. Maka Allah lanjutkan, nggak seperti itu. Justru alaihim, pasti untuk mereka, karena mereka tidak mau infak, tidak mau sedekah, dairatus sau, dipastikan akan memperoleh mara bahaya dunia akhirat. Itu yang benar. Jadi bukan kalau orang infak itu menjadi rugi, persis kata setan kan, asyaitanu ya'idukumul faqra. Jadi setan bilang jangan infak, fakir nanti kamu, miskin nanti kamu, bangkrut nanti kamu, kata setan. Nah, ternyata di antara orang Arab ada yang punya anggapan seperti itu. Dan ayatnya gamblang sekali. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala, sami'un, maha mendengar, alimun, maha tahu. Maka jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala disuruh infak, disuruh sedekah, itu malah dia ngomong sama orang-orang yang beriman, nggak beres ente, sesat ente. Jadi yang nyuruh malah dikatain sesat. Di mana ayatnya? Sering kita baca setiap malam Jumat. Berarti surah apa tuh? Surah apa? Surah Yasin. Kita buka surah Yasin. Ayat surah 36, ayatnya 47. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anud'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Wa idza qila, dan ketika dikasih tahu, dibilangin, dikatakan lahum pada orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, anfiku, kalian infaklah, sedekahlah. Dikasih tahu suruh infak, suruh sedekah. Mimma, yaitu infak dari sebagian apa-apa harta, rozaqo, yang telah memberikan rezeki kum kepada kalian, Allah Subhanahu wa taala. Ayo, harta kalian sebagiannya infakin, sedekahin. Jangan dimakan sendiri gitu. Nah, dia jawab, nih jawabannya. Qala, menjawab, alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Lilladzina, yaitu kepada orang-orang amanu, yang beriman. Orang-orang yang beriman, ente ngasih tahu kita suruh infak, suruh sedekah, malah dia bilang begini, anutimu, ngapain juga kita ngasih makan, ngapain juga kita infak sedekah, man, kepada orang, lau yasha, kalau memang mau, Allah Subhanahu wa taala at'amah, pasti Allah kasih makan. Jadi ngapain kita sedekah pada orang yang udah jelas Allah jamin makanannya gitu. Nah, itu tahu Allah ngasih makan, ya kan? Itu kenal Allah.
Kenapa dia nggak iman kepada Allah? Kenapa dia nggak percaya sama Allah? Tadi ayatnya asyaddu kufra wa nifaqa. Jadi dikasih tahu tuh bener-bener keras. Maka dalam surah Yasin ini ada ya, sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada kan ayatnya? Di surah Yasin juga ada. Al-Baqarah juga ada. Jadi memang sebagian di antara mereka dikasih tahu tuh kerasnya luar biasa. Atos saat ini. Saking atosnya bener-bener ingkar. Kalau bahasa ya orang Sunda lah, empet banget nama Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak suka gitu loh, nggak suka. Maka sampai dikasih tahu pada ayat yang lain, ngapain kita ninggalin ajaran-ajaran nenek moyang kita demi lisairim majnun katanya. Orang yang kalau bahasa kitanya edan, nggak mau saya ninggalin ajaran nenek moyang kita demi orang edan. Itu Nabi kita dikatain edan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi omongannya kasar. Makanya betul kan orang pendalaman itu sifatnya kasar. Jadi kata-katanya sekalipun bahasa Arab gitu loh. Majnun. Lah kita nggak ngerti majnun, seneng majnun. Lu majnun kok jempol? Karena kita nggak ngerti gitu. Ya sama, saya pernah ingat waktu di Madinah tuh. Jadi pas di lift itu, jadi mau ke hotel ceritanya. Ada orang Arab kalau nggak salah. Jadi orang itu tinggi pak gitu. Nah salah satu orang kita, jemaah kita dari Indonesia, pakai bahasa Jawa, tahu dari Tegal apa dari kalau saya nggak tahu, tapi bahasanya medok lah gitu. Iki sopo iki kata orang itu. Gede menuangi, dhuwur, mangane opo, akeh mangane. Ya orang itu guyu ketawa. Karena dia nggak ngerti. Ya sama ada di antara orang kita dibilang ente majnun. Gini. Orang dibilang majnun kok malah jempol karena nggak ngerti. Gitu. Nah ini dibilangin infak kalian gitu, malah bilang katanya ngapain juga kita ngasih makan, ntar juga kasih makan sama Allah gitu. Lebih dari itu dia bilang begini, in antum melainkan atau tiadalah kalian ente kamu illa fi dhalalim mubin, melainkan kamu semua dalam keadaan sesat. Jadi orang yang beriman yang ngajak infak, ngajak sedekah, termasuk Nabi kita malah dibilang sesat ente, nggak salah ngajak kita gitu, nggak beres gitu. Jadi malah yang ngajak dikatain katanya dalam kesesatan, nggak bener gitu loh. Itulah orang kafir. Jadi diajak untuk berbuat kebaikan, diajak untuk infak, untuk sedekah, nggak mau, malah yang ngajak dikatain katanya sesat. Nah kembali ke surah 9. Tapi orang Arab juga ada yang benar-benar top, yaitu ayat 99-nya. Ya kita kembali ke 9. Surah 999. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minal a'rabi. Dan ada dari sebagian orang Arab Badui, man itu ada orang yu'minu, di mana orang itu beriman. Jadi tidak kafir, berarti udah iman dia. Billahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil yaumil akhiri, dan juga beriman kepada hari akhir, hari kiamat, hari hisab, hari pembalasan. Dia percaya. Kalau infak itu dibalas, percaya dia. Allah percaya dia, Nabi percaya, Quran percaya. Maka bahasanya wamina. Jadi Nabi dakwahnya itu benar-benar luar biasa, tentangannya, godaannya, rintangannya. Jadi nggak langsung semua kayak sekarang itu, enggak, ada prosesnya. Nah, di samping dia beriman kepada Allah dan hari akhir, wayat takhidu, dan sebagian orang Arab ini menganggap atas apa yunfiku yang dia infakin, dia sedekahin,
qurubatin, merupakan cara untuk taqarrub, cara untuk mendekatkan diri indallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi kita infak tulus, ikhlas, ridho karena Allah. Kita, diri kita, hati kita, pikiran kita, jiwa raga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mantap iman, Islam, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka nggak ada sedih, nggak ada takut. Oh habis ntar. Oh nggak kebagian ntar. Nggak ada. Karena semakin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya wasolawatir rasul, dan dengan infak sedekah tersebut kita akan memperoleh doa Rasul, doa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu senantiasa mendoakan kebaikan kepada umatnya, termasuk yang infak, yang sedekah. Jangan kata Nabi, malaikat pun doain. Jadi malaikat saja doain Pak kalau ada yang infak sedekah itu. Mungkin udah pada apal. Jadi Allah mati munfikon kholafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak, bersedekah kholafan, ganti. Jadi didoakan oleh malaikat kalau kita infak sedekah, didoain dapat ganti. Artinya pasti dapat gantinya. Sebaliknya, yang nggak mau infak alias pelit alias bakhil, Allahumma mumsikan talafan, berikan kepada orang yang menahan alias nggak mau infak, nggak mau sedekah, talafan, kerugian, kehancuran, kebinasaan, kebangkrutan. Jadi kelihatannya tadi banyak tuh, nggak diinfakin, nggak disedekahin, bahaya itu. Saya udah pernah sampaikan, ibarat kita makan nih, tapi nggak pernah buang hajat, bahaya nggak? Bahaya. Bukan berarti infak sedekah itu sama dengan, bukan, mencontohkan saja itu, mencontohkan saja. Nah, maka Allah lanjutkan, doa-doa Rasul gimana? Banyak doa Rasul. Seluruh doa-doa yang ada dalam Al-Quran adalah doa Rasul. Rasulullah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dapat kita. Nabi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dapat. Rabbana hablana min azwajina, dan lain-lain, banyak doa-doa Quran itu. Maka saya punya bukunya. Ketika saya di Pondok Cabe itu, doa yang dibaca setiap waktu, berarti 5 waktu, terutama tahajud, berarti sholatnya 6 waktu, adalah semuanya doa-doa Qur'ani. Itemnya sekitar ada 54 doa. Nah, itu doanya ada yang nih misalnya Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, dan seterusnya. Itu yang nih. Tapi yang kan banyak. Rabbana ighfir lana dzunubana, banyak dah pokoknya. Itu doa Nabi yang dibaca kalau sampai hari ini 1440 tahun yang lalu. Kita dapat doa itu. Dan malaikat memang doain. Malaikat doain. Nah, ayat selanjutnya, kalian, terutama orang Arab, innaha, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya apa-apa yang telah kalian sedekahkan tadi, infakkan kalian tadi di jalan Allah adalah benar-benar kurbatun, merupakan satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lahum, untuk kalian semua yang infak, yang sedekah. Jadi memang betul gitu loh. Jadi Allah sendiri membenarkan, Rasulullah membenarkan bahwa infak sedekah itu
mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2, dapat doa Rasul. Nah, yang ketiga, sayudkhilu, maka akan memasukkan hum kepada mereka, terutama yang infak sedekah. Berarti tidak hanya orang Arab, termasuk kita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala fi rahmatihi, masuk dalam lingkaran orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi orang infak dapat surga. Nggak mau, rugi kalau nggak mau. Berapa berarti? 3. Nah, yang keempat, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ghafur, maha pengampun. Jadi orang infak, orang sedekah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengampunan ini sudah ayat kita baca dalam ayat atasnya. Dikasih hikmah, ya kan? Dikasih apa lagi? 700 kali lipat, dilipat gandakan, berlipat-lipat ganda, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dapat ampunan. Ayat ini diulang lagi, Allah akan mengampuni atau maha pengampun. Nah, ayat yang kita omongin mengenai infak sedekah berarti khususnya ampunannya Allah berikan kepada orang yang infak, yang sedekah. 4. Dan yang terakhir, yang kelima, Rahim, Allah maha penyayang. Jadi orang infak, orang sedekah disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sekarang ayo, jadi sampai ustadz saya itu waktu itu di Pondok Cabe itu jadi no day, kata dia pakai bahasa Inggris, without reading Quran, gak ada hari tanpa membaca Al-Quran. No day without tahajud, pray tahajud, sholat tahajud. Nah, yang terakhir, no day, tidak ada hari without infak atau sedekah. Jadi tiada hari tanpa ngaji, tiada hari tanpa tahajud, qiyamul laili, tiada hari tanpa sedekah. Dan sedekah nggak harus bentuknya uang, bisa apa saja. Sampai Nabi mengatakan at-tabassum sedekah. Kita senyum saja itu bisa menjadi sedekah. Jangan sampai ketemu saudara kita, apalagi punya masalah dengan kita, manyun, cemberut, dilipat, ngumpet, ditutupin. Jangan. Tampakkan ya rasa bahwa kita tuh seakan-akan memang nggak ada apa-apa, pure aja. Jadi nggak ada apa-apa gitu, jangan diperlihatkan. Gimana gitu kayaknya, jangan. Nah, itulah taklim kita pada malam ini, semoga bermanfaat, semakin menambah iman, Islam, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terutama memotivasi kita dalam infak sedekah, semakin kita tulus, ikhlas, ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.